Cerita ini diangkat dari mitos warga sekitar mengenai siluman monyet kembar yang menguasai suatu hutan. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Roko Bumi Doyo Wesi. Sekali lagi sebuah mantra dibacakan oleh Linus yang membuatnya mampu menahan serangan setan itu. Namun terlihat tubuh Linus semakin lemah. Mungkin kekuatan yang ia gunakan berakibat pada tubuhnya. "Linus, apa yang bisa kami bantu?" Tanyaku yang tidak mau hanya mati tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Linus melompat mundur. Tiba-tiba tubuhnya terjatuh lemas. "Linggar, aku nggak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Ini kemungkinan terakhir. Mungkin saja kera-kera tadi sengaja melindungi kita dari makhluk itu. Seandainya pemimpin mereka masih hidup, mungkin mereka bisa menolong kita." Jelas Linus. Aku mengingat kedua kera yang bertarung dengan Pak Dirman tadi. Seharusnya kedua kera itu masih bernapas. Mereka masih hidup. Tapi entah dengan kondisinya, aku akan bawa mereka ke sini. Ucapku yang bergegas meninggalkan pertarungan itu. "Via, kamu bantu Linggar. Di sini lebih berbahaya," perintah Linus. Kami berlari, menerjang semak belukar di tengah gelapnya hutan menuju bekas sisa pertarungan kami dengan kera-kera tadi. Cukup sulit untuk melihat dalam gelap. Namun untungnya kami tetap bisa menemukan keberadaan sekumpulan kera-kera itu. Saat kembali ke sana, sebuah rasa penyesalan menyelimuti pikiranku. Di tempat itu, berkelimpangan tubuh kera-kera hutan yang ternyata sedari tadi bermaksud melindungi kami dari setan-setan di dalam hutan itu. "Linggar, kamu yakin mereka masih hidup?" tanya Via. "Entah, Vi. Tapi tadi saat aku memeriksa kera yang bertarung dengan Pak Dirman, aku masih merasakan nafas mereka," jelasku. Aku mulai berlari dan memastikan satu persatu kera-kera yang terbaring di tanah. Memang banyak luka yang dialami oleh mereka, namun sepertinya mereka masih bernafas. Perlahan aku mengingat lokasi pertarungan Pak Dirman dengan kedua kera tadi. Di sana terlihat dua ekor kera berusaha untuk berdiri. Namun sepertinya luka-luka yang mereka dapat dari serangan Pak Dirman cukup parah. Dengan air yang kubawa di pembekalanku, kuminumkan sedikit demi sedikit air ke mulut kera itu. Perlahan kesadarannya mulai pulih. Via juga melakukan hal yang sama setelah kutunjukkan seekor kera yang sangat mirip dengan yang kutolong. "Maafkan kami tidak tahu maksud baik kalian," ucapku sambil berusaha mengobati kera itu dengan perlengkapan P3K yang kubawa. Tetapi kedua kera itu kembali memaksa untuk berdiri dan berjalan dengan lemah menuju arah setan itu. Seolah mengerti maksud mereka, aku dan Via segera menggendong kedua kera itu dan membawanya berlari secepat mungkin ke tempat Linus bertarung. Kali ini tidak butuh waktu lama bagi kami untuk kembali dengan jalur yang sudah kami hafal, dan kami kembali harus melihat Linus bertarung. Tidak, Linus yang bertahan mati-matian dari serangan setan yang merasuki tubuh Pak Dirman. "Linus, kami membawa mereka!" teriakku. Linus menoleh dan segera melompat ke arah kami. "Maafkan kami, ini giliran kalian," ucap Linus yang segera menggendong kedua kera itu. "Rogo, kayangan, nompo pangasih." Sekali lagi suara berat itu kembali membacakan mantra dari tubuh Linus dan tiba-tiba kedua kera itu bisa bangkit, walau masih dengan luka-luka di tubuhnya. Pak Dirman yang melihat hal itu segera berlari ke arah kami dan bersiap menyambarkan sebuah pukulan. Namun salah satu kera berjalan menghampirinya dan menahan pukulannya dengan sebuah bayangan lengan kera besar yang keluar dari lengannya. Akhirnya, "Linggar, jangan tinggalkan tubuhku di sini ya,"
ucap Linus yang segera terjatuh dan kehilangan kesadaran setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Kera yang seekor lagi melompat ke tubuh Pak Damar dan pemuda desa. Seketika setan-setan yang merasuki mereka segera meninggalkan tubuhnya. "Mas Linggar, ada apa ini?" tanya Pak Damar dengan tubuh yang lemas dan penuh luka akibat perbuatan demit yang merasukinya. "Ini semua perbuatan Pak Dirman. Sekarang lebih baik Pak Damar dan semuanya segera tinggalkan tempat ini. Tolong bantu Linus juga. Dia yang membuat kita bisa hidup sampai sekarang. Perintahku." Aku tahu kondisi kedua kera itu pun tidak mampu untuk mengalahkan demit yang merasuki Pak Dirman. Setidaknya Pak Damar bisa membantu semuanya untuk meninggalkan hutan ini. Kami berlari keluar hutan dengan panduan salah satu kera itu. Pak Dirman yang tengah dirasuki mengejar kami dan terus melancarkan serangan yang bahkan dapat menumbangkan pohon. Untungnya setiap serangan itu ditahan oleh seekor kera yang berkali-kali mengeluarkan bayangan kera raksasa dari setiap serangannya. Namun saat sampai di ujung hutan, pertempuran tak lagi dapat dihindari. Setan dalam tubuh Pak Dirman masih berusaha meninggalkan hutan. Namun kedua kera itu terus menahannya hingga luka-lukanya semakin bertambah. Sampai akhirnya setan dalam tubuh Pak Dirman itu menciptakan api, seperti yang dilakukan Pak Dirman, dan menyelimuti tangannya dengan api. Sebuah pukulan terkena telak di tubuh seekor monyet kecil yang berusaha menolong kami, hingga terhempas dan menyisakan luka di tubuhnya. Aku mengambil air dari sungai dan memadamkan api itu, namun kera itu masih mencoba berdiri, sebelum akhirnya pukulan serupa menghilangkan kesadarannya hingga terbawa arus sungai. Aku mencoba mengejar kera itu, namun arus sungai terlalu deras. Melihat kejadian itu, salah satu kera lainnya terlihat marah. Dengan sekuat tenaga, ia memukul mundur demit yang merasuki Pak Dirman hingga masuk ke dalam hutan. Seketika pusaka Linus jatuh dari tubuhnya, seolah memanggilku untuk mengambilnya. "Letakkan aku di hutan itu." Seketika suaraku menjadi berat, seperti saat Linus memegang pusaka itu. "Linggar, maksudnya apa?" tanya Via. "Entah Via, pusaka ini seperti punya kesadaran sendiri," jelasku. Sebelum aku semakin bingung, tiba-tiba ada yang mengambil alih tubuhku seperti tadi. "Letakkan aku di hutan. Aku jaga agar setan itu tidak keluar." Mendengar itu, aku seperti mendapat harapan untuk menyelamatkan kami dan warga dari setan yang merasuki Pak Dirman. Dengan sigap aku menyeberangi sungai dan menusukkan pusaka itu ke tanah di hutan itu. "Kesini," ucapku memanggil kera yang masih bertarung dengan setan Pak Dirman. Namun seperti terbakar amarah, kera itu tidak mempedulikanku dan terus bertarung. "Nanti akan ada yang menyelesaikan permasalahan ini. Sampai waktunya tiba, aku yang akan menjaga hutan ini." Sekali lagi suara pusaka itu merasuki tubuhku, dan tak lama setelahnya, pusaka yang kutancapkan di tanah itu mengeluarkan kabut yang mulai menyelimuti seluruh hutan. Aku terus melihat ke arah kera yang menolong kami itu, namun ia tetap bertarung dan hanya sekali menoleh ke arahku saat kabut mulai menutupi hutan itu. Cukup lama Linus tidak sadarkan diri, hingga saat siang hari kami baru bisa berkumpul di rumah Pak Damar. "Maaf ya Linggar, saya benar-benar tidak menyangka Dirman memiliki niat sebusuk itu," ucap Pak Damar. "Iya Pak, kita juga salah sudah terpancing dengan jebakannya. Tapi kalau tidak ada kejadian kemarin, mungkin Pak Dirman masih tinggal di desa ini dan melancarkan siasat busuknya," ucap Linus yang telah sadar setelah tidur semalaman. Sepertinya kami semua setuju dengan ucapan Linus. Saat ini seluruh warga masih cukup ramai dengan cerita dari kami dan pemuda yang ikut ke dalam hutan.
Tak sedikit yang khawatir dengan kami dan membantu sebisa mereka. Tapi aku sama sekali gak nyangka ternyata kamu punya kekuatan seperti itu, ucapku pada Linus. Namun Linus hanya menghela nafas. Kekuatan itu hanya titipan Linggar. Mungkin sekarang kamu melihat itu sebagai hal baik. Tapi kalian kan gak tahu masalah apa saja yang sudah diakibatkan oleh kekuatan ini sebelumnya. Jelas Linus. Mungkin benar ucapan Linus. Wajar bila kekuatan seperti itu bisa memberikan masalah atau dampak tertentu. Namun setidaknya kali ini kekuatan itu berhasil menolong kami. Setidaknya aku berterima kasih, kekuatanmu itu sudah menolong kami. Tapi, apa nggak masalah pusakamu itu ditinggalkan di hutan itu? Tanya aku. Linus menggeleng sambil menyeruput kopi hitamnya. Gak masalah, Linggar. Aku dan pusaka itu terhubung satu sama lain. Kelak saat waktunya tiba, pasti dia akan kembali. Jelas Linus. Setelah kejadian mengerikan itu, Pak Damar masih mengizinkan kami untuk menyelesaikan program kerja kami. Namun kali ini beberapa utusan dari universitas datang untuk memastikan kondisi kami. Untungnya kami berhasil meyakinkan mereka mengenai keselamatan kami. Tapi sebenarnya aku masih merasa penasaran. Apakah seekor kera yang terbawa arus sungai saat menolong kami bisa selamat? Semoga saja aku masih ditakdirkan untuk bertemu dengan kera itu lagi. Kita beralih tempat ya. Heh, Panjul, kesini! Ucap Pak Le memanggilku ke sebuah bangunan tua di sebuah pedalaman desa. Mau Pak Le, gak mau. Itu isinya setan semua. Jawabku yang bergidik ngeri saat melihat punggung bangunan itu yang muncul setelah Pak Le membacakan doa. Walaupun Pak Le sudah beberapa kali mengajakku membantu warga menyelesaikan masalah seperti ini, aku tetap tak terbiasa dengan wujud-wujud makhluk halus yang kami hadapi. Rinio, kesini! Katanya mau jadi kuat biar bisa ngalahin pemain ludruk itu, ucap Pak Le. Memang benar ucapan Pak Le. Seharusnya aku melatih mentalku untuk bersiap menghadapi makhluk yang menghabisi keluarga dan warga desaku. Tapi yang sedang Pak Le hadapi ini adalah makhluk gendruwo berkaki 4 yang tingginya hampir menembus loteng bangunan itu. Enggak Pak Le, serem! Ucapku yang segera melarikan diri dari pandangan demit-demit itu. Terlihat Pak Le hanya menggeleng melihat kelakuanku. Aku pergi hingga terhenti. Sebuah sungai di pinggir desa. Sepanjang jalan aku hanya menggerutu, meratapi nasibku saat ini, yang harus menemani Pak Le berurusan dengan demit-demit itu. Namun, tak lama setelah aku tiba di sana, aku melihat ada sesuatu mengambang di antara aliran sungai itu. Bentuknya menyerupai seekor hewan. Entah mengapa, dari dalam tubuhku muncul perasaan untuk masuk ke sungai dan menolong makhluk itu. Saat sampai ke pinggir sungai, aku baru melihat banyak sekali bekas luka dengan darah yang masih segar. Melihat dari bekas luka di tubuhnya, aku benar-benar tidak tega melihat kondisi makhluk itu. Seketika aku teringat kekuatan Pak Le yang mampu menyembuhkan luka dan kutukan. Mungkin saja Pak Le bisa menolong makhluk itu. Dengan segera aku menggendong makhluk itu dan membawanya ke Pak Le. Pak Le, tolong Pak Le. Teriakku yang berlari mengarah ke bangunan yang penuh makhluk halus itu. Alah Panjul, kalau nggak mau bantuin ya jangan gangguin toh. Ucap Pak Le yang terkaget melihat kedatanganku saat sedang membacakan doa. Aku meletakkan tubuh kera yang terluka itu ke atas meja di bangunan itu dan meminta tolong Pak Le menyembuhkannya. Tolong Pak Le bisa nyembuhin monyet ini kan? Ucapku memohon. Pak Le memeriksa tubuh monyet itu dan seperti tidak menemukan detak jantung maupun nafas darinya. Panjul, monyet ini sudah mati, nanti kita kuburin aja ya, balas Pak Le.
Sebenarnya aku tahu itu, tapi bagaimana cara menjelaskan ke Pak Le mengenai sesuatu yang kurasakan itu? Pak Le, dicoba dulu Pak Le, tolong. Ucapku setengah memohon. Kamu merasa ada yang aneh ya, Jul? Seketika wajah Pak Le terlihat menjadi serius. Iya Pak Le juga. Enggak, tapi kamu lihat sekitar. Enggak, tapi kamu lihat sekitarmu. Seluruh penghuni bangunan ini menjauh ketika jasad kera ini sampai di tempat ini. Ucap Pak Le. Benar kata Pak Le, aku baru sadar. Semua makhluk halus di bangunan ini menjaga jarak dari kami setelah kedatanganku dan kera ini. Setelahnya Pak Le mengambil sebuah keris yang terbungkus kain lusuh, menggoreskan keris itu pada jarinya. Seketika darah Pak Le berubah menjadi api yang menetes ke tubuh kera itu. Ini ilmu penyembuhan yang terbaik yang kubisa, semoga saja ini berguna. Ujar Pak Le. Aku hanya mengangguk menyaksikan ilmu yang baru pertama kali kulihat ini. Perlahan luka-luka kera itu menutup sedikit demi sedikit, hingga hampir tak tersisa. Aku menunggu dengan was-was, berharap monyet kecil itu bisa selamat. Pak Le, lukanya sembuh, ucapku. Jangan senang dulu, kalau nafasnya tidak kembali, hasilnya akan sama saja, balas Pak Le. Beruntung, tak lama setelahnya terlihat dada monyet itu mulai bergerak. Pak Le, aku menoleh pada Pak Le sambil tersenyum. Terlihat Pak Le juga menghela nafas, merasa lega, ilmunya bisa menolong kera itu. Kera itu mulai bergerak, namun sepertinya ada sesuatu yang mengganggu kesadarannya. Melihat hal itu, Pak Le membacakan doa pada sebotol air dan memberikannya padaku. Sepertinya ada kutukan yang menyerang hewan ini. Minumkan air ini saat dia sudah bisa bergerak. Perintah Pak Le. Aku mencoba menyentuh tubuh monyet itu dan merasakan hawa dingin dari seluruh tubuhnya. Sepertinya benar kata Pak Le, masih ada kutukan yang menyerang monyet ini. Dengan sarung yang selalu kubawa, aku membungkus tubuh monyet itu dan menggendongnya berharap ini dapat menghangatkannya. Monyet itu mau kamu pelihara? Tanya Pak Le yang sepertinya terlihat cemas bila aku ingin memelihara hewan yang sepertinya menyimpan hal misterius ini. Iya Pak Le, biar sembuh dulu, siapa tahu kalau sudah sembuh bisa jadi temanku. Sepertinya Pak Le mengerti rasa kesepianku dan membiarkanku merawat kera ini. Mau saya kasih nama Kliwon, bagus kan Pak Le? Ucapku sambil tertawa. Nama apa itu? Nama kok nyeremin? Tanya Pak Le. Ini nama monyet jagoanku, si hantu dari Goa Buta. Siapa tahu aku bisa jadi jagoan kayak dia. Jawabku. Pak Le tertawa mendengar jawabanku. Tapi Jul, kamu udah gak takut lagi sama hantu-hantu itu? Tiba-tiba Pak Le bertanya. Aku baru ingat dan segera melihat ke belakang. Rupanya sang gendruwo besar tadi sudah berada di belakangku. Sambil berjongkok memamerkan wajah besarnya yang dipenuhi bulu berwarna hitam. Setan! Ucapku yang ketakutan dan segera berlari meninggalkan bangunan itu sambil menggendong Kliwon. Terlihat Pak Le masih tertawa di sana, seolah merasa senang setelah mengerjaiku.